Dalam penelitian saya, kualitas atribut yang diukur dalam penelitian saya meliputi kualitas atribut fungsionalitas dan usabilitas, di mana fungsionalitas digunakan untuk mengetahui kualitas dan tingkat kompleksitas dari suatu fungsi. Kemudian usability untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna menggunakan survei kuesioner. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk quality attribute functionality ini, saya menggunakan metode function point dan menggunakan sistem usability scale, di mana metode function point ini memiliki beberapa tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, dalam proses perhitungan function point terdapat proses analisis komponen, yaitu mengetahui komponen apa saja yang dimiliki perangkat lunak yang diukur. Proses analisis komponen ini termasuk ke dalam step 1, yaitu mengidentifikasi fungsi yang dapat diketahui oleh user. Kemudian untuk klasifikasi komponen, yaitu pada tahapan klasifikasi komponen itu termasuk ke dalam tahap kedua, di mana dalam tahapan kedua ini kita perlu mengetahui apa itu kriteria suatu fungsi ke dalam input, kriteria suatu fungsi ke dalam output, kriteria suatu fungsi ke dalam inquiry, di mana dalam penelitian saya kriteria input tersebut ditentukan ke dalam suatu kumpulan form yang dapat menerima masukan dari user. Kemudian suatu input tersebut dihitung secara satu kesatuan. Misalnya dalam suatu form input pasien tersebut memiliki satu kesatuan form, dan form tersebut dihitung sebagai satu input. Jadi bahwa dalam external input, dalam modul input pasien itu memiliki satu input, satu external input. Kemudian untuk output sendiri, output adalah suatu proses hasil kalkulasi melewati proses kalkulasi sederhana oleh sistem yang akan ditampilkan kepada user. Untuk penelitian saya, output ini dalam aplikasi SIMRS Kanza ini terdapat pada grafik, pada fungsi menampilkan grafik dari setiap fungsi, setiap informasi yang ada. Kemudian untuk inquiry ini biasanya dalam penelitian saya ini diklasifikasikan sebagai fungsi yang dapat menerima input namun tidak mengubah kebiasaan dari sistem tersebut, hanya menampilkan dan menyediakan data informasi yang dibutuhkan berdasarkan input tersebut. Masuk ke dalam proses perhitungan. Proses ini dalam metode function point ini terdapat 3 perhitungan, di mana yang pertama mengetahui UFP, atau dalam penelitian saya disebutkan istilahnya dengan crude function point, di mana crude function point ini data input perhitungan tersebut merupakan hasil dari klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dari hasil crude function point tersebut menghasilkan beberapa tingkat kompleksitas, di mana dalam crude function point tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu tingkat
kompleksitas low, tingkat kompleksitas average, dan tingkat kompleksitas yang high. Dalam ketiga kompleksitas tersebut, bobot dari tingkat kompleksitas low adalah 3, kemudian tingkat untuk kompleksitas EI sedang adalah 4, tingkat kompleksitas EI untuk sulit adalah 6, dan di sini dapat dilihat bahwa IO memiliki bobot yang berbeda. Jadi untuk setiap parameter utama atau komponen utama dalam perhitungan function point memiliki bobot-bobot yang telah ditentukan dan memang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, untuk menghitung relative complexity adjustment factor atau value adjustment factor, perlu memberikan bobot kepada 14 subjek, di mana ke-14 subjek ini dapat dilihat mulai dari data komunikasi sampai facilitate change. Nah, dalam menentukan bobot tersebut, di sini terdapat 5 skala yang dapat digunakan, mulai dari angka nilai bobot 0 tidak berpengaruh hingga ke bobot 5 yang diberi keterangan penting. Kemudian untuk menghitung nilai akhir function point merupakan tahapan terakhir untuk memperoleh nilai function point itu, di mana formula yang digunakan adalah menghitung hasil perhitungan crude function point dikalikan dengan hasil perhitungan relative complexity adjustment factor yang menghasilkan suatu nilai akhir function point. Kemudian untuk mengetahui uji usability dengan menggunakan sistem usability scale, saya melakukan tahapan untuk proses metode ini, yaitu yang pertama menentukan kriteria responden, membuat kuesioner, mengkalkulasikan hasil kuesioner, dan melaporkan hasil evaluasi. Dimulai dari menentukan kriteria responden berdasarkan dari penelitian pada penelitian ini bahwa dalam penelitian ini yang berjudul An Empirical Evaluation of System Usability Scale, pengaruh kuesioner yang dibagikan kepada kriteria responden memiliki pengaruh yang sangat besar, di mana beberapa faktor pengaruh yang dapat mempengaruhi hasilnya. Di sini menjelaskan bahwa skor SAS berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk penelitian yang saya lakukan di sini, kriteria responden ini memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dengan baik dan mengetahui alur dari proses bisnis perangkat lunak SIM RS Kanza. Kemudian proses membuat kuesioner, di mana dalam penelitian ini kuesioner yang pernyataan kuesioner yang digunakan telah ditentukan oleh pembuat metode sistem usability scale, di mana terdapat 10 pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, dan metode sistem usability scale ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, dan memang hasilnya versi SAS di Indonesia ini reliable
dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,81. Untuk proses mengkalkulasikan hasil kuesioner, perhitungan yang dilakukan dalam metode sistem usability scale ini memiliki peraturannya sendiri, di mana dalam peraturannya sistem usability scale ini jika pernyataan yang diisi oleh responden bernomor ganjil, misalnya angka 1, maka poin nilai pernyataan tersebut perlu dikurangi oleh 1. Namun jika pernyataan yang diisi oleh responden genap, maka nilai skor yang diberikan dalam pernyataan pernyataan genap tersebut perlu dikurangi oleh min 5. Nah, peraturan tersebut dijelaskan pada salah satu penelitian ini, di mana untuk item positif skor kontribusi dikurangi 1, dan jika kontribusi negatif dikurangi 5. Kemudian hasil dari setiap nilai skor yang diberikan dari 10 pernyataan tersebut kemudian dikalikan 5 untuk hal tersebut untuk mengubah skala dari 0 ke 100. Kemudian pada tahapan terakhir, yaitu melaporkan hasil evaluasi, di mana saya akan membuat sebuah dokumen laporan yang memuat isi perhitungan proses kalkulasi sistem usability scale dan metode function point analysis. Nah, untuk mengetahui tingkat skala sistem usability scale, di sini telah terdapat tingkatan, di mana jika nilai hasil perhitungan sistem usability scale bernilai 86, maka perangkat lunak termasuk ke dalam aplikasi yang dinilai sebagai best imaginable, nilai dengan tingkat penerimaan paling sempurna. Kemudian yang kedua, jika dalam hasil perhitungan SAS ini menghasilkan lebih besar dari 52, maka termasuk ke dalam grade good, nilai dengan grade C. Dan yang terakhir, jika hasil perhitungan sistem usability scale ini berada tidak lebih dari 25, maka perangkat lunak tersebut termasuk ke dalam kategori poor, nilai dengan tingkat penerimaan kurang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman Ruli Ardiansa dan yang berjudul pengukuran tingkat kemudahan pegawai terhadap penggunaan layanan aplikasi SIM RS menggunakan metode usability scale pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Di sini terdapat sebuah interpretasi SAS score, di mana dalam interpretasinya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 interpretasi skor untuk mengetahui kategori perangkat lunak tersebut. Selain itu juga proses pengkategorian hasil dari perhitungan sistem usability scale telah dijelaskan dalam penelitian The System Usability Scale Past, Present, and Future yang ditulis oleh James R. Lewis, di mana
dia menjelaskan bahwa skor jangka skor misal dari 84,1 hingga ke 100 termasuk ke grade A dengan jangka persentil 96 sampai 100, dan grade ini disesuaikan dengan skor SAS yang diperoleh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.